Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Yusuf justru dimulai dengan kisah mimpi. Kita semua tahu itu. Idz qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayahanda, saya bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud pada saya." Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kisah Yusuf itu ternyata bermula dari mimpi. Kebesarannya Yusuf berasal juga dari mimpi, berakhir juga dengan memujinya Yusuf bahwa ini adalah hasil dari mimpi saya waktu kecil dulu. Artinya, Anda lihat ini Pak, sepanjang hidup orang mulia, orang besar nih, karena Yusuf alaihissalam itu punya nasab luar biasa, sampai Nabi menyebutnya, Nabi Muhammad SAW menyebut Yusuf alaihissalam dengan sebutan Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Ini orang mulia, Karim orang mulia. Bapaknya orang mulia siapa? Nabi Yakub. Bapaknya orang mulia siapa? Nabi Ishak. Bapaknya orang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang tidak sembarang, Yusuf alaihissalam. Karena itulah maka ini kisah besar. Ternyata kisah sebesar Yusuf alaihissalam itu ternyata bermula dari mimpi, Pak. Dan subhanallah, Islam ini punya aturan syariat tentang mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku lihat 11 bintang, wahai ayah. Wasyams, 1 matahari, wal qamar, 1 bulan. Semua ra'aituhum li sajidin, semua sujud di hadapan saya. Nabi Yakub alaihissalam nabi, Pak, punya ilmu dari Allah. Dan Nabi Yakub ahli dalam ta'wil mimpi. Seperti Nabi Muhammad SAW juga, beliau menawil mimpi, Pak. Maka Nabi Yakub hanya mengatakan, karena saat bermimpi ini Yusuf masih kecil. Maka ayahnya cuma mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nak, jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu ya. Ini pakai juga pelajaran, Pak. Mimpi yang baik itu juga tidak boleh diumbar. Mimpi yang baik boleh diceritakan, tetapi hanya kepada orang yang ahli ilmu, orang yang amanah, orang yang baik. Contohnya Yusuf berkisah kepada sang ayah, ayahnya Nabi, tapi ayahnya langsung membatasi. Kata ayah, jangan kau ceritakan pada saudara-saudaramu ya nak. Ini menarik, loh kenapa tidak boleh diceritakan kalau kisahnya baik? Betul Pak? Karena ternyata kisah itu berhubungan dengan saudara-saudaranya. Karena 11 bintang itu para ulama mengatakan adalah saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 11. Kemudian matahari itu adalah ayahnya, dan bulan itu adalah ibunya. Kisah tentang Yusuf dimulai dengan mimpi. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Al-Hasan mengatakan bahwa jarak antara Yusuf hilang sampai bertemu lagi dengan ayahnya itu, Bapak Ibu kebayang berapa tahun? 80 tahun, Pak. Menurut Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, 80 tahun 80 tahun tidak berjumpa, Pak. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tetap yakin Yusuf masih hidup. Ini bukan sekedar emosi rasa orang tua yang kehilangan anaknya, bukan Pak. Yusuf yang hilang itu, Yakub punya ilmunya. Bapak Ibu tahu sebabnya apa? Kenapa Nabi Yakub masih tetap yakin Yusuf masih ada? Saya tidak tahu di mana, tapi Yusuf ada. Yusuf masih hidup. Walaupun saudaranya kan sudah nangis-nangis kan? Waja'u abahum isya ayyabkun. Datang mereka ke bapaknya Isya begini, datang ke bapaknya nangis-nangis, mereka nangis beneran. Ini yang orang bilang air mata. Saya tidak tahu Pak, buaya itu tertuduh gimana ceritanya, saya nggak paham. Datang Isya mereka setelah berbohong, Yusuf tidak mati, tidak meninggal, dinyatakan meninggal oleh mereka. Dan untuk menghadirkan bukti datangkan bajunya, ya kan? Datangkan bajunya. Wajah wa ala qamisihi bidamin kadzib. Bahkan bajunya
dikasih darah, dilumuri darah, untuk membuktikan benar Yusuf meninggal dimakan serigala. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Kami tadi main ya, sambil nangis-nangis di mereka, kami tadi main, kemudian Yusuf dimakan serigala. Ya terus Nabi Yusuf lihat kalimatnya, Pak. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Nabi Yakub sederhana, Pak. Ini cuma sesuatu yang kalian anggap baik dalam jiwa kalian. Kalimatnya simpel sekali, penuh makna, ya kan? Nabi Yakub juga tidak bisa berkata, tidak mau mengatakan bohong, kan? Nabi Yakub mengatakan ini cuma sesuatu yang kalian lakukan karena didorong oleh jiwa kalian, menurut kalian benar itu yang kalian lakukan itu. Fasabrun jamil. Kalau saya akan tetap sabar, saya mah sabar saja. Sabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Minta tolongnya kepada Allah atas semua yang kalian sampaikan ini. Anaknya nggak paham kalimat ini, Pak. Dia pikir ini aman sudah. Dia, apa yang membuat Nabi Yakub tetap yakin Yusuf masih hidup padahal sudah berpisah 80 tahun? Mimpi, Pak. Bukankah Yusuf di usia kecilnya sebelum hilang bermimpi? Betul? Sampai Yusuf hilang, mimpi itu belum terbukti. Dan mimpi itu pasti terbukti, kata Yakub. Begitu. Makanya ini pasti nggak benar. Pasti tidak benar. Hati-hati, Pak, ya. Bohong mudah dibongkar dengan cara yang oleh ahli yang sangat sederhana, ya kan? Jadi, jangan bohong, Pak. Jangan aja. Maka Nabi SAW mengatakan al-mu'min la yakdzib. Kata Nabi, orang beriman tidak pernah bohong, Pak. Berbuat dosa, ya mungkin. Ya, orang khilaf apa berbuat dosa, tapi bohong tidak. Bohong tidak, Pak. Jadi karena mimpi itu. Dan mimpi itulah yang kemudian nanti mengantarkan Yusuf. Karena lihat Al-Quran Al-Karim, ketika Quran mengatakan ketika Yusuf diambil, dibeli, wa qala alladhi ishtarahu min misri imra'atihi akrimi mathwah. Ketika Yusuf ditemu itu kan dibeli sama Aziz Misr. Aziz Misr. Nanti di sini ada beberapa kalimat, Pak. Ada Aziz, ada Malik. Ini beda. Kalau Aziz itu salah satu penguasa, kalau Malik itu raja Mesir. Ini salah satu penguasa Mesir. Disebutkan dalam tafsir, Aziz ini posisinya adalah memang bagian ke ekonomi, Pak. Jadi ini memang kurang lebih menteri ekonomi lah. Ketika dibeli oleh Aziz, yang beli itu bukan raja, yang membeli adalah Aziz Misr. Aziz Misr yang disebutkan bahwa dia adalah memang bagiannya adalah bagian ekonomi di Mesir saat itu, diamanahinya sebagai bagian ekonomi. Itu yang membeli Yusuf, yang nanti Yusuf digoda sama istrinya. Nah itu digoda sama istrinya, dan ternyata diambillah jadi anak. Di ayat itu Allah berfirman, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Begitulah kami teguhkan, kami kokohkan posisi Yusuf di muka bumi, dan kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Balik mimpi lagi kan? Dan kita semua tahu bagaimana mimpi, ya, mimpi Yusuf alaihissalam nanti bertemu dia di penjara. Faktornya kan di penjara itu, Pak. Di penjara itu dan seterusnya sampai nanti sang raja bermimpi pas lihat takdir Allah SWT. Karenanya peganglah hadis ini hadis Nabi SAW, Pak. Ini pegang kuat hadis ini. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Yang penting orang itu beramal. Beramal itu kan berkarya, Pak. Melakukan kebaikan-kebaikan. Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Tugas manusia adalah beramal, Pak. Masalah bahwa amal kebaikan. Ada orang bilang itu mustahil lah, kamu tidak usah berhayal setinggi itu. Tidak ada itu, tidak ada. Anda tidak tahu takdir saya. Betul? Kata Nabi, beramal. Nanti Allah mudahkan menuju takdirnya. Dan lihat subhanallah, kisah Yusuf adalah kisah ketika Allah ingin menunjukkan, dan Quran mengatakan jelas dalam surah Yusuf, wallahu ghalibun ala amri.
Allah pasti akan melaksanakan urusannya. Karena ternyata Bapak Ibu, jadi pelajaran mahal adalah, bukankah kalau diikuti perjalanan Yusuf dalam surat Yusuf itu isinya menyakitkan semua, betul Pak? Semua menyakitkan Pak. Saudaranya iri, diiriin saudara itu tidak enak Pak. Ya Allah, saudara-saudaranya iri kan. Sudah gitu ditipu sama saudaranya, diajak main ternyata dibuang ke sumur. Di sumur, ya Allah, di sumur Pak. Alhamdulillah ada pedagang lewat, rombongan dagang lewat, diambil. Alhamdulillah ada harapan baik, alhamdulillah diselamatkan orang. Kalau nggak bisa mati di dalam, diselamatkan orang. Dijual Pak, jadi budak. Subhanallah. Dari masalah muncul masalah, dari masalah datang masalah berikutnya. Yusuf alaihissalam begitu sampai budak, dijual, dibeli sama orang istana, orang kaya raya, orang terhormat di Mesir. Alhamdulillah nyaman, dijadikan anak. Coba, jadikan anak, nyaman bukan? Ternyata kena fitnah, digodain istrinya. Coba, gara-gara itu masuk penjara. Subhanallah. Semuanya pahit Pak, hidup Yusuf dari depan pahit. Tapi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang pahit, Yusuf tidak sampai ke Mesir. Betul? Padahal kebesaran Yusuf di mana? Di Mesir. Ambillah ini sebagai pelajaran mahal hari ini. Orang kalau hidupnya susah, masalah, datang masalah, belum selesai muncul masalah berikutnya. Harapan sedikit mulai muncul, datang masalah berikutnya. Kenapa tidak kita mencoba memahami kisah Yusuf? Karena tadi Atha bin Abi Rabah rahimahullah mengatakan, kalau Anda baca Yusuf dalam keadaan sedih, selesai baca surat Yusuf Anda bahagia. Silakan itu Pak. Ambil itu pelajarannya. Anggaplah semua kesulitan ini, semua masalah kita ini, harga yang harus kita bayar hari ini untuk kebesaran yang kita tidak tahu di mana kebesaran itu nantinya. Baik. Jadi hilang sedihnya kan? Alhamdulillah, nggak apa-apa ya Allah. Aku tahu di balik ini ada kebesaranku. Wah gitu. Tak apa ya Allah. Kalau memang ini bayarannya, ini harganya, aku bayar ya Allah. Bismillah ya kan, sabar. Karena Nabi aku mengatakan fasabrun jamil. Kasus kisah Yusuf, yang sedih bukan cuma Yusuf Pak, bapaknya sedih. Kita semua tahu sedihnya sampai buta. Wa biyaddat aina, sampai matanya buta. Dan ini menarik Pak, di kata wabiyaddat aina, kata ibyad itu artinya sebenarnya putih Pak, bukan buta. Matanya bukan buta, matanya itu, tapi terjemahnya buta, memang buta. Ibyaddat itu mata jadi memutih. Kapan kembali melihatnya? Dikasih baju Yusuf ya. Oh ya, karena begitu Yusuf tercium aroma Yusuf, tuh kan bener Yusuf ada ya kan? Yusuf ada. Kan kalau baju baru dicuci Bapak Ibu, kalau baju baru dicuci, baju saya, baju beliau, baju Bapak Ibu sama aromanya, wangi. Baik ya? Kalau itu sih tidak bisa dicirikan. Tapi Yusuf memberikan bajunya yang tentu ada aroma Yusuf. Ketika akhir kisahnya Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ketika ayah ibunya sudah datang, tentu ada khilaf tafsir, apakah ibunya betul ataukah bukan ibu, tapi dalam tafsir ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Yang jelas kedua orang tua Yusuf didudukkan di singgasana Yusuf. Yusuf sudah jadi pembesar Mesir. Kemudian semua anak yang 12 semua sujud. Di situ para ulama tafsir mengatakan ini syariat yang sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Dulu penghormatan paling mulia buat orang tua adalah sujud. Dulu. Sujud sempurna kayak kita sholat, itu sudah tidak boleh lagi. Ya, birrul walidain ada syariat dalam Islam di ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini dulu zaman Nabi Yakub, begitu penghormatan tinggi pada orang tuanya, dan Yusuf berkata, salah satu kalimat Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ayah, inilah tafsir mimpiku yang dulu. Subhanallah Pak, ya, lihat tuh. Jadi kisah ini cuma dari ujung ke ujung mimpi aja Pak isinya ini. Mimpi Pak, mimpi tidur ya, Allah buktikan betul.
Ini tafsir mimpi yang dulu ya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam kisah Yusuf juga ada banyak pelajaran lain. Saya berikan contoh pelajaran yang lain, Bapak Ibu. Karena kisah ini berhubungan sangat erat juga dengan tema kekeluargaan, tema keluarga. Karena awalnya kan sebenarnya bahwa Yusuf kenapa sampai dibuang, itu kan faktornya karena saudara-saudaranya iri pada Yusuf dan saudaranya Yusuf, adiknya Bunyamin. Mereka mengatakan bahwa la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yusuf ini, jadi saudara-saudaranya yang 10 orang itu rapat, Pak. Jadi rapat kok ya jelek ya. Jadi memang ada rapat jelek itu memang ya. Ini rapat, Pak. Yusuf ini kata mereka dan saudaranya Bunyamin itu kok lebih dicintai ya sama ayah kita. Padahal kita ini kan jumlahnya lebih banyak. Jadi berdua, kita 10. Kenapa Yusuf lebih dicintai? Tapi ada pelajaran berikutnya yang penting adalah inilah ketika mereka salah memahami, Pak, maka berbahaya ketika di antara anak-anak kita muncul rasa tidak diperlakukan dengan sama. Itu bahaya. Dan Bapak Ibu lihat, begitu mereka sudah di rapat itu, mereka melontarkan permasalahan rapatnya bahwa yang sedang kita bahas adalah Yusuf dan saudaranya yang lebih dicintai oleh ayah kita. Itu masalahnya. Bapak Ibu tahu usulan pertama? Usulan pertama di rapat itu apa? Uqtulu Yusuf. Yaudah, bunuh aja Yusuf. Persis, ini persis sama dengan ayat di surat Al-A'raf. Persis sama, berkisah tentang watlu alaihim naba abnai Adam, dua anak Adam, Pak. Ya, ketika mereka id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Begitu mereka masing-masing menghadiahkan korbannya, kemudian yang satu diterima Allah, yang satu ditolak oleh Allah. Ternyata yang ditolak marah kepada yang satu lagi, kan kita tahu kisah Qabil dan Habil. Apa kalimat pertamanya? Qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Coba lihat, yang muncul pertama bunuh. Bapak Ibu tahu sama apa persamaannya? Pertama, sama-sama niat pertamanya membunuh, tapi ternyata memang ada ikatan yang sama, sumber sama. Mengapa saudara-saudara Yusuf ide pertamanya membunuh? Mengapa satu anaknya Adam alaihissalam juga idenya membunuh saudaranya? Karena sumber masalahnya sama, yaitu hasad, dengki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sampai beliau mengatakan begini, dengki itu, hasad itu adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Apa di langit, Pak? Oh, di langit ada dosa? Hah? Iblis, dia dengki. Saya suruh sujud pada Adam, ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih mulia daripada Adam. Adam ya Allah kau ciptakan dari aku kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Nggak tahu logika iblis dari mana, kalau api lebih baik daripada tanah, itu saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas logika dipakai aja logikanya, kan. Hasad, dengki. Dan di bumi adalah kisah anak Adam alaihissalam. Bapak Ibu terima. Jadi itu makanya menjadi pembahasan yang juga harus diperhatikan, karenanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau diminta untuk bersaksi, ada orang tua yang memberi hibah kepada salah satu anaknya, Nabi diminta jadi saksi. Nabi nanya, apa semua anakmu kau beri hibah yang sama? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, apakah kamu mau aku bersaksi pada kemaksiatan? Ini nggak benar. Perlakukan anak yang sama. Walau hati kita ini bukan punya kita, Pak. Kadang-kadang kita lebih cinta pada yang salah satunya, tapi perlakuan fisik harus sama. Harus sama. Dan karena Nabi mengatakan itu, dan ujungnya Nabi mengatakan, bukankah kamu ingin kelak mereka sama dalam bakti mereka padamu?
Betul kan Pak? Kalau kita punya anak 5 kan kita pengen semuanya bakti sama baktinya, betul? Makanya perlakukan mereka yang sama. Di pelajaran mahal tentang parenting Pak. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi dirahmati Allah SWT, itu menjadi pelajaran istimewa tentang berkeluarga, dan menjadi pelajaran berikutnya nanti tentang Masya Allah betapa penghormatannya juga sangat istimewa. Dan ketika kita melihat bagaimana kisah Yusuf alaihissalam, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat juga ada poin-poin yang sangat penting ketika ini sebelum pindah ke beliau saya sampaikan ada satu kalimat bagus sekali Pak, bagus sekali kalimat ini. Yusuf alaihissalam itu masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya, dan Yusuf keluar dari penjara karena ketampanan hatinya. Saya jelaskan sedikit Pak. Apa yang buat Yusuf masuk penjara? Iya Pak, karena terlalu ganteng. Ada antum jumpai gara-gara ganteng di penjara? Ini Yusuf ini. Hati-hati yang ganteng-ganteng ini Pak. Ada penjara khusus orang-orang ganteng ini, Mas repot. Yusuf alaihissalam di penjara karena itu. Karena ternyata semalam inilah kisah panjangnya bagaimana Bapak Ibu semua tahu bagaimana wanita-wanita itu kumpul hanya untuk ini kan gara-gara tipu daya istri Aziz Misr itu. Ya, karena dia digunjing, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsiha qad syaghafaha hubba. Jadi gunjingan. Jadi dari dulu itu ternyata, mohon maaf ibu-ibu, ini disampaikan Quran bukan untuk membuka aib tetapi untuk menjadi pelajaran. Dari dulu memang perempuan kalau ngumpul suka ghibah, Bu. Enggak, ini saya enggak, betul, bukan. Ini Bapak Ibu, ini memang ini ayat begitu. Wa qala niswatun fil madinah. Perempuan-perempuan di kota itu kumpul, itu membicarakan itu loh, istri penguasa kita masa godain pelayan laki-lakinya. Itu jadi omongan. Akhirnya namanya penguasa perempuan nggak mau kalah Pak. Baik, diundang ke istana. Kita tuh diundang ke istana, dikasih pisau sama buah itu kan dalam ayatnya. Sudah siap pisau buah, duduk ya dalam jamuan istana. Sang wanita berkata, wa qalat ikhruj alaihin. Yusuf keluar Pak, jalan. Aduh, kebayang Pak kalau perempuan duduk di kanan kiri gitu, kira-kira kayak catwalk Pak jadinya Pak. Oh iya, ada jalan itu apa? Ukhruj alaihin. Yusuf keluar. Itu Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wanita-wanita itu begitu melihat Yusuf semua terkagum-kagum, ya kan? Kemudian setelah itu mereka mengatakan, ini sih bukan manusia, ini malaikat, ini tampan begini. Bapak Ibu tahu apa tujuan perempuan tadi itu, penguasa Mesir menghadirkan itu? Mereka ngirisi tangannya sampai gak kerasa itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ganteng, belum ganteng Pak, kalau belum jadi obat bius. Loh itu ngiris sampai gak kerasa loh Pak. Itu bius paling dahsyat itu Pak. Ganteng tampan sampai jadi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yusuf syatral husn. Yusuf diberi separuh ketampanan itu kan. Yusuf alaihissalam. Dan ternyata memang ketika itulah maka sebenarnya perempuan itu ingin mengatakan begini pada perempuan lain. Ini perempuan-perempuan yang tadi ngirisi tangannya, dia cuma ingin berkata, kalian baru lihat sekali sudah ngirisi tangan. Aku loh tiap hari lihat dia. Betulan Pak ini. Jadi sampai jadi siksaan tersendiri ketampanannya. Baik, dan itu ternyata itulah yang menyebabkan nanti Yusuf, karena akhirnya perempuan itu mendeklarasikan, sudah nggak ada malunya, mendeklarasikan bahwa saya akan penjara dia kalau dia tidak turuti kemauan saya. Udah terlanjur ya. Maka Yusuf berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Subhanallah itu. Makanya Yusuf masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya. Tapi dia keluar dari penjara gara-gara ketampanan hatinya, karena berawal dari obrolan dia dengan dua orang
pemuda yang di penjara itu kan, yang nanya tentang mimpinya dua-duanya, yang satu pemberi minum raja, yang satu pemberi makan raja. Kisahnya panjang tapi yang jelas dan itulah nanti yang menyebabkan sang raja tahu di penjara ternyata ada orang namanya Yusuf, ahli dalam takwil mimpi, itu ilmu dia. Dan dua orang bertanya pada Yusuf itu bermula dari inna naraka minal muhsinin, kami melihatmu wahai Yusuf itu orang baik-baik, orang baik, hati yang baik. Dan karena itulah Yusuf dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penjaranya. Wallahu a'lam bishawab.